Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa barik wasallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdana wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa washabi wa barik wasallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Amin. Sehingga kita bisa berjumpa di channel YouTube Bang Haji Ridwan dan di channel YouTube Ganjil Misteri. Ya. Semoga netizen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin. Amin. Pada malam ini, alhamdulillah, ada satu momen yang di tahun 2004 kembali lagi. Dan di tahun 2007 mungkin netizen pernah dengar, kalau yang masih muda mungkin yang belum lahir ya, kalau yang sudah tua mungkin tahu. Pada waktu itu di tahun 2007-2008 ada satu ibu-ibu di Kalimantan itu yang perutnya bengkak, keluar kawat, dioperasi dokter keluar lagi, dioperasi dokter keluar lagi, dioperasi dokter keluar lagi. Sampai ada beberapa spiritual yang datang ke Kalimantan, yang sudah almarhum juga, itu kawan-kawan saya, kawan-kawan abang. Sehingga sembuh tidaknya, subhanallah, hilang begitu saja berita itu. Nah, sekarang abang dapat WhatsApp dari orang, ya fans atau netizen, ya seorang ibunya, ya di dadanya itu ada jarum, bukan susuk ya. Kalau susuk setengah senti, susuk. Ada 2 jarum di dadanya, dan itu hasil ronsen, bukan main-main. Demi Allah, demi Allah, bukan main-main, bukan hasil. Kalau hasil ronsen dokter palsu, dokternya bisa kita tuntut. Ya, ada yang bilang, oh itu settingan bang. Nanti kita buktikan. Ya. Dan dokter itu pun, karena mungkin dokter ini punya ilmu hikmah atau ilmu, menyarankan kalau bisa ke spiritual atau ustadz. Ya, abang bukan ustadz, abang Bang Haji Koboy. Ya, selama 36 tahun, alhamdulillah abang di bidang spiritual, paranormal, supranatural, praktisi, dan lain-lain. Tapi bukan dukun tukang tipu. Beda, dukun tukang tipu beda. Oknum spiritual tukang tipu beda. Jadi abang akan buktikan, insya Allah izinkan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita ini ya mengetahui mana perbedaan antara sulap, antara trik, antara hipnotis, antara ilmu laduni, kita harus bisa bedakan. Ini baru 4 ilmu. Kelima, antara ilmu hikmah dengan ayat-ayat Allah dan sholawat. Di dalam surah Al-Isra ayat 84. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kalau jadikan ayat Al-Quran itu untuk sembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ganjil pakai nasi, bang. Hari ganjil pakai nasi enak.
jadi kayak ini ya. Jadi disitulah. Belum ilmu falakiyah, belum ilmu tasawuf, ya. Belum ilmu tafsir Quran, seperti anak abang sarjana Quran. Belum macam-macam tuh. Nah, makanya kita ini yang belajar sulap, belajar ilmu laduni, belajar ilmu hipnotis apa, cobalah kita sambil belajar lagi yang lain. Sambil belajar yang lain. Oh, di dunia ini banyak ilmu-ilmu Allah. Di Arab pohonnya, di Indonesia ini buahnya. Cobalah belajar yang lain. Jangan cuma kita belajar 1, 2 guru, 3 guru. Kalau perlu 50 guru kita belajar. Ilmu teluh kita belajar. Ilmu falakiyah, ilmu tasawuf, ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu kitab kuning, kita pelajari. Ilmu hukum Islam, fikih Islam. Biar kita tahu perbedaan-perbedaannya. Ya, mana ilmu hikmah, mana dukun abal-abal, dukun tukang tipu, ya, mana oknum spiritual atau oknum paranormal, kita harus tahu. Jadi jangan disamaratakan semua. Kalau disamaratakan semua, berarti Allah tidak adil. Contoh gampang aja. Logika ya. Kalau seorang perempuan semuanya tidak baik, berarti ibu kita tidak baik. Berarti Siti Khadijah, istrinya Rasulullah SAW, tidak baik. Satu. Kedua, kalau seorang lelaki tidak baik semuanya, menyakiti perempuan, berarti bapak kita nggak baik, guru ngaji kita nggak baik, berarti Rasulullah SAW tidak baik. Jadi jangan menyamaratakan semua. Kita pakai bahasa yang halus. Oknum dukun yang tidak baik, penipu, gandakan uang. Abang, aduh, udah ngomong. Ya, dari YouTube abang kamu lihat, ngomong dukun gandain uang Soekarno, uang amanah, uang balik. Itu abang sudah ngomong. Dari YouTube abang yang dahulu itu sudah ngomong. Itu bohong semua, tipu semua. Ada yang pakai sulap, ingat, nih ilmu. Ada yang pakai sulap, masukin kotak begini, bagana bogodo kayak yang kemarin tuh. Ada yang pakai ilmu gendam, ada yang pakai ilmu jala sutra. Ingat itu. Ada yang pakai jala sutra, ada yang pakai ilmu gendam, beda. Kalau ilmu gendam, nggak pakai kotak kosong. Nggak pakai. Ya ilmu gendam nih, biar tahu nih. Ini kosong semua nih. Ya, cuma tutup kain putih aja deh. Dia, gitu doang. Itu emas batangan palsu, jatuh. Duit jatuh apa jatuh di situ. Itu ilmu gendam. Ada ilmu jala sutra. Jala sutra itu harganya sekarang 10 triliun. Bisa memindahkan mobil. Itu jala sutra. Ada teman abang dulu memakai tahun 2004 waktu abang pemburu hantu. Tahu masih hidup apa enggak orangnya? Orang Banyuwangi dulu. Itu bisa memindahkan mobil dengan jala sutra. Jala sutra kayak apa bentuknya, Bang? Lampu patromak zaman dulu ada semprongnya kan? Ya, nah itu masukin di jempolnya atau dibaca. Itu bisa memindahkan. Jadi duit kita ada di bawah, ada di rumah sana, kita bisa pindahkan duit di sini. Ini nggak pakai apa-apa. Kalau sulap kan masih pakai kotak, masih pakai tangan gitu tuh. Kalau ini nggak pakai apa-apa, baca, dia datang. Ada lagi ilmu, gandakan uang. Satu rumah ini bisa jadi uang semua. Tapi dengan waktu dalam 1 kali 24 jam hilang. Hilang. Ambil duitnya selembar, ambil, belanjain.
Orang yang belanja duit gue, ya dari tadi masukin di situ. Ayo mau bongkar-bongkaran, bongkar sulap, bongkar ilmu apa? Ilmu gandakan uang, cara tipu ilmu gandakan uang ada dua. Ada sulap, ada gendam, ilmu gendam, ilmu adat. Ada ilmu adat lagi, jala sutra namanya. Kalau ilmu sulap, kotak kosong digini jadi duit, padahal situ ada duitnya semua. Kotak yang kemarin dibikin tuh, yang ditangkap di Bekasi, saya dipegang pencet gini keluar duit, keluar nih, nah itu kuncinya. Tapi kalau ilmu gendam nggak bisa dibuktikan, jala sutra nggak bisa dibuktikan. Itu jahatnya permainan gendam uang. Harta karun, uang Soekarno, ada di bawah, mas batangan abang ada di bawah, ada di laci. Mas batangan, ya. Jadi sekarang baru gempar gitu. Abang mah dulu tukang tipunya salah satunya abang. Tukang tipunya salah satunya abang. Tahun 90, 91. Kita pakai grup. Ada grup Banten, Cianjur, Jakarta, Sukabumi, ada grupnya. Itu. Jadi janganlah bermain seperti itu. Ya. Oh abang maling teriak maling. Abang dulu maling, tukang tipu setan abang dulu. Mafia abang dulu. Ini orangnya. Ada yang mengaku begitu. Tapi dulu tahun 91. Sekarang enggak, masih zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi kita buka semua. Tukang sulap buka silakan. Tapi dalam ilmu spiritual juga abang bisa buka. Ilmu sulap, oh bukanya begini, di kotak begini. Di dalam ilmu spiritual apa? Itu tadi ilmu gendam, pemindahan. Gendam itu pemindahan atau jala sutra, ilmu jala sutra. Oh, sekarang kantong macan. Ya, abang tester dari Brunei dan Malaysia. Abang ada surat dari Brunei, dari Malaysia, notaris Malaysia untuk tester kantong macan atau cukup udah semuanya deh. Ya, tapi sekarang kantong macan sekarang tidak ada yang asli. Dan abang belum pernah ngelihat kantong macan yang asli. Yang ada yang palsu. Palsu ada abang di bawah ada palsu. Abang simpan palsu. Nah, seperti itulah ya. Jadi biar adikku, saudaraku, ya biar paham. Mana sulap, mana trik, mana hipnotis, mana ilmu laduni. Ilmu laduni beda dengan ilmu hikmah. Beda. Antara langit dan bumi. Bukan apa jelek ilmu laduni juga. Ya, tidak. Ilmu laduni itu diperisai tahun 90 ya. Abang tahun 80 sudah ngajar. Sudah ngajar ilmu hikmah. Silat, Betawi, tenaga dalam kayak merpati putih, baru ilmu hikmah abang. Tahun 80 sampai 85 sampai 2002. 2003 baru masuk pembunuhan. Sampai 2007. Nah, jadi kembali lagi ke laptop. Pada malam ini ada pasien yang meng-WhatsApp abang, ya itu buktinya ada semua di handphone. Mungkin malam ini tidak datang, alasannya ya ibunya itu yang terkena santet, ada jarum di dadanya itu, sudah di ronsen 2 kali, ya, dan ada spiritual yang mengobati juga, tidak sanggup, dan di ronsen lagi masih ada jarum. Ya, mungkin itu tidak bisa datang karena tadi anaknya ngomong mau ke rumah abang, tahu ke rumah abang takut sampai tutup pintu, kunci rumah, kunci kamar, nggak mau keluar. Berarti setannya tidak mau karena sudah tahu mau berobat di sini. Ya, jadi insya Allah dengan izin Allah, dengan ridha Allah, abang akan datang ke Sunter. Ya, alamatnya sudah ada di Sunter. Dari sini abang akan berangkat, kita dengan mobil,
Kita tetap live ya. Live tidak settingan. Ya, tetap kita datang, kita obatin di sana. Ya, kita obatin, kita baca sholawat, tawasul dan lain-lain kita obatin. Dan setelah itu kita mau, setelah Abang obatin, kita mau dia untuk di ronsen lagi. Apakah masih ada jarumnya atau tidak di badannya. Itu. Abang akan buktikan ayat Allah. Kalau memang itu benar-benar santet, Abang yakin, hakul yakin kepada ayat Allah. Bukan ilmu sulap, bukan trik, laduni, atau hipnotis ya. Tidak. Inilah yang ruqyah yang benar-benar dengan ayat Allah, ilmu Allah. Insyaallah kalau tidak ada ini, coba dilihat dulu kembali di back. Kita berangkat. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan kita jawab dulu. Alamat di berikutnya sudah ada di Sunter. Kita akan datangi kesian karena anaknya lagi belayar sampai nangis-nangis minta tolong sama Abang. Dan Abang tidak memungut biaya. Ya, tidak memungut biaya. Kalau ada yang bilang, "Oh, bayar segini, biarin." Karena nggak kenal Abang. Tak kenal maka tak sayang. Sama juga kita sama Allah. Tak kenal diri kita, maka tak kenal Allah. Tak kenal Allah, maka Allah tak sayang. Allah tak sayang, maka Allah tak cinta kepada kita. Gratis, silakan yang berobat. Ya, nanti Abang akan datengin tanpa biaya. Ya, kita biaya sendiri, nggak masalah. Itu. Kecuali yang belajar ya. Kalau belajar VIP sama Abang, itu memang ada mahar sedekah yayasan 1,5 juta. Bukan Abang jual ayat. Bukan jual ayat. Abang lagi ngobrol ilmu Allah, tidak jual ayat. Abang berguru 50 guru, Abang lebih ke sana kemari habis ratusan juta. Anak Abang pesantren aja sekarang bayar. Anak Abang sajadah Quran, pesantren itu bayar. Nggak gratis. Nah, ini 1,5 juta. Kalau Abang masih pemburu hantu dulu bisa 7 juta, 8 juta. Belajar lagi sama yang lain coba. Pengen tahu. Menjadi spiritual, menjadi paranormal, menjadi guru spiritual. Bayar berapa? Tapi bayar itu niatnya sedekah. Sedekah karena Allah dapat ilmu, dapat pahala. Kan begitu. Ya, ini orang-orang yang sudah praktek. Ini orang-orang yang sudah praktek bayar. Yang praktek dan bayar. Tapi giliran ada pasien yang ngasih duit dia ini semua, diam-diam sama Abang. Udah pulang modal Bang, begitu. Bang udah pulang modal Bang. Belajar 1,5 juta. Kemarin ngobatin orang dikasih 3 juta Bang, masih untung 1,5 dong. Bagi-bagilah anak yatim, bagi-bagi janda-janda jompo, bagi-bagi janda-janda jangan yang cantik. Yang cantik belakang aja. Nah situ ya. Jadi jangan dibilang, wah bayar 1,5 juta ini. Ustaz Ujang gratis katanya. Ada yang ngomong itu, Ustaz Ujang gratis. Ustaz Ujang mah duitnya udah nggak berseri. Makanya gratis. Itu. Ya. Kalau di sini abang juga gratis di sini. Cuman abang nggak mau ngasih alamat lengkap abang. Kalau kasih alamat lengkap abang ini rumah tahunnya rubuh. Ini gubuk-gubuk. Nggak muat. Kayak zaman abang pemburu hantu. Di situ, ya. Itu. Jadi udah biar ke Ustaz Ujang deh. Kan yang mau belajar ke Ustaz Ujang, alhamdulillah adik-adik abang. Kan? Saudara abang, adik abang juga Ustaz Ujang. Ngapain kita ngirik? Ngapain kita sirik? Ya kan? Jangan. Allah sudah atur rezeki kita semua. Ya kan? Orang yang sirik kepada kita karena orang tidak mampu. Seperti kita. Makanya ada doa sahabat Nabi, Sayyidina Ali, doanya gimana? Yang ingat ya? Bolot semua nih kayaknya. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang-orang yang sirik, hasud, dengki, fitnah, zalim kepada hamba, semoga dia sadar dan taubat ya Allah.
Kalau dia tidak sadar dan tobat, ya Allah, hanya Engkau yang maha menghukumi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ Nabi aja disirikin, dihasutin, difitnah, dizolimi, dilempar kotoran, apalagi kita. Nabi ilmunya selautan, sebanyak pasir di lautan, tapi ilmu kita tidak ada seujung rambutnya Rasulullah SAW. Tidak. Makanya kalau tadi ada yang hina abang, dukun gadungan, apa ketawa? Hehe, kok abang ketawa? Ya orang bukan dukun gadungan. Gue punya akte yayasan legal, ya kan? Dan bekerja sama dengan Mabes Polri dan BNN, mitra strateginya nggak main-main, iya kan? Nggak main-main. Lu yang menghina lu ini, lu bohong, gua tangkap lu. Nggak taunya akunnya akun palsu. Ya kan? Nah disitulah, biarin nggak apa-apa. Kita sabar, kita ini. Yang penting sekarang ini kita akan berangkat ke Sunter, kita akan obati. Ya, karena petunjuknya seperti itu, petunjuk dari Allah, ya bukan petunjuk dari setan, ya karena kita masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berzikir kepada Allah, berarti petunjuknya dari setan atau dari jin. Dari jin. Ngajinya ke sono ke handphone, bukan ke pajri. Jadi gitu. Jin apa? Jin tomang. Ya, oke. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, oke. Ayo, silakan. Siap-siap. Betul banget Bang Haji. Jin sudah takut bertemu dengan Bang Haji seperti yang pernah saya alami dengan ilmu ijazah. Bang Haji orang takut ketemu saya padahal sebelumnya belum kenal. Namanya siapa tuh? Sudah disebutin namanya. Ya. Kalau bertanya, kalau mau bicara sebutkan nama dan asal negara ya. Bagaimana ya? Gitu. Ya karena murid-murid abang yang belajar sama abang Korea, Malaysia, Singapura, Brunei, China, Hong Kong ada. Arab Saudi ada, demi Allah nggak main-main. Jadi memang benar. Kadang kita mengobati orang datang. Waktu zaman pembunuhan itu juga begitu, mengobati orang datang. Pas kita datang ini, dia tahu setannya. Sehingga dia nggak mau keluar, ketakutan kepada kita. Contoh apa? Gampang secara logika. Kalau polisi ngegerebek rumah orang, TO, preman, kita ketul, mana orangnya? Nggak ada kan dibilangnya? Kabur kan? Atau apa? Nah itu pemburu preman. Kita pemburu setan, pemburu hantu, pemburu santet telur. Kan begitu. Itu aja logikanya. Itu ada di WhatsApp abang. Sampai anaknya ngomong, Bang, ibu mau datang takut. Udah bilang rumah abang nggak mau, takut. Gini-gini. Ya udah kita samperin aja. Samperin ke Priok. Deket kok. Ya kan? Belum ke Amerika, ya kan? Ada lagi, ayo. Ini mumpung abang badan kurang fit sebetulnya, tapi karena untuk menolong orang, karena untuk membantu sesama agama, sama manusia, abang siap mati. Abang udah bilang sama anak ya, abang siap mati untuk melawan dukun santet itu. Demi Allah, demi Rasulullah, ini malam Jumat, malam yang dijabah oleh Allah. Abang siap mati. Kalau abang mati, apa dia yang mati dukunnya duluan? Kalau abang mati husnul khotimah. Karena abang ikhlas redha di akhirat. Itu aja. Tanamkan di hati kita seperti itu, Bang Slamet. Bang Slamet, Slamet kuadrat. Iya, Bang Slametnya ada 2. Kuadrat. Jadi itu seperti itu. Paling kata dukun santetnya, ya Bang, kita sama-sama dukun santet Bang, mantan dukun santet jangan sama-sama makan jeruk Bang. Masa jeruk makan jeruk Bang? Gitu aja. Ya kan? Ayo, nggak main-main Bang. Ayo, aja. Ada pertanyaan ya? Nggak ada itu? Oke. Ada jawaban nggak dari ibu istrinya Joko? Belum Bang, sudah 1 Bang. Jokonya? Sama Ya udah. Alamatnya ada kan? Ada. Nggak ada ini? Ada. Kita berangkat. Kita siap-siap berangkat. Ya, sekarang siapin
kita berangkat, kita sholawatan di sana, dan kita tawasul di sana semuanya gitu. Kita berangkat. Kita pakai 2 mobil atau 3 mobil. bawa air dingin. Tadi di warung. Haji, siapin garam sama air bibit. Air bibit campur dia. 2 aja. Kalau ada botol yang gede, tapi nggak apa-apa sih ini aja. Campur. 2 aja ya. 2 aja. Pasti beli garam sih cepetan. Kita kumpul di depan, ini ditutup, ini tinggalin aja. Nanti abang ngambil mobil, ya. Abang ngambil mobil, kita naik mobil. Ya, ikut nggak? Ya, Jajang, Bang Jajang nih mau live di Sunter nih. Lo kan, abang yang ngomong. Karena ini jujur, kalau kita nggak berangkat ke sana, nama kita sebagai al-hikmah dengan ayat-ayat Allah jelek dan buruk. Karena disangka itu aja tuh ronsennya itu settingan. Disangka ini settingan, kita buktikan. Gitu loh. Kalau perlu kita ke Polres Pusat, Polres Utara laporan. Tapi langsung aja ke Pak RT. Nggak usah, jangan nanti aja ntar lari ngajak. Jangan hilang doang main tuh. Man, lihat man, yuk, Man, jangan pacaran dulu, man. Man, Yayang, ntar aja aku lagi kerja gitu. Tuh ada yang tanya nggak live tuh? Ada yang nanya nggak? Kan Desmond suka gitu tuh. Harus dilihatin di live, ada yang nanya apa enggak di main handphone sendiri. Ya udah biarin, nggak usah biarin. Matiin ini live-nya, matiin yang Instagram. Tinggal yang itu, kamu ada yang nanya nggak? Ya nggak ada, udah jangan putus. Jangan putus, bawa kakinya cabut, bawa satu. Jadi kalau pegangannya satu yang bawa ini buat ini, dulu. Nanti pasti pegang buat Instagram. Nanti bawa pegangan ini, Desmond bawa ininya. Nasi bawa kali enggak? Enggak, abang. Ini buat anak-anak. Ayo, aku pulang di sono. Kita live sebentar aja di sono. Tetet, ngobrol tetet balik saja. Iya. Iya, 3 mobil. Bawa mobil semua berarti. Itu taruh sini deh. Taruh sini. Yang dibawa ini aja. Ini bawa. Ini tasnya ini. Tas ini. Garam dah. Udah, Bang. Ya, mana plastiknya taruh sini. Merah aqua biasa. Kirim sewa ke setiap mobil, Bang, kalau bisa. Enggak, abang pakai sirine, pakai gitu kan. Pakai lampu asap. Ya itu, ya ini kurang. Itu lagi kurang. Kayak yang itu, ambil yang motor itu. Oke, siap. Ilman. Kan aneh ambil itu 2 menit. Ya, pada netizen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap datang untuk membantu
ya untuk membantu orang yang terkena santet di dadanya ibu-ibu. Kita ke Sunter sekarang. Di live ini langsung ke Sunter ya, untuk membuktikan apakah abang bohong, apakah benar, apakah ronsenannya ada atau tidak atau bagaimana, nah, atau palsu atau apa. Nah ini kita buktikan dengan ayat-ayat Allah, asma Allah dan sholawat dan ilmu hikmah. Ya nanti ikutin terus ya. Ini kita akan berjalan sekarang, akan siap-siap. Dan ini tidak putus live-nya. Ya, siap. Udah turun. Turun tunggu di depan ini. Ternyata mobil, ambil mobil lu, ente, aneh. Nanti aneh sama Henry, ambil mobil. Biar lupa. Atur dari sini bang, jatuh dan Ya, ini tinggal mau tunggu mobilnya aja datang, gampang. Di bawah ini. Iya, apa ngambil mobil? Yang lain tunggu di depan. Ini Arif, nih. Jangan dulu. Kalau udah di jalan nggak ikut. Ya udah. Jadi apa nih harus abang ambil ngomongan terakhir? Gini aja, kalau nggak bang, kalau misalnya terjadi, kalau misalnya ngambil dari video bang Haji, bisa nggak? Kan live, ngambilnya gimana? Bisa sih live kalau kamu ini kamu edit atau bagaimana? Kan ada tuh cara ini, gitu. Oh, boleh. Bisa 3 episode tuh. Iya, panjang ternyata. Nih, itu. Tarik ke bawah tuh. Nah. Oh, ini malu belum punya ya. Kita balik lagi sini. Ya, tasnya tinggal sini semua, tas tinggal sini semua, nggak penting. Kita balik sini. Nih, Mon, kita nggak usah pakai ini, Mon. Kita pakai ini aja. Gak usah ditutup ya, Maji. Kalau sini aja, Pak. Matiin aja, nggak usah pakai ini, kita langsung aja. Hah? Baru belum kan? Belum selesai. Ini akan ada tiga, ada saung ya. Tahu sama yang mau puasa di atas ada kamar khusus. Ya. Pegang. Tiga ada. Masih nggak? Itu subscribe dikit. Abang kalau nyanyi mesti pakai batara karang. Ya Allah, ritualnya mesti dimiles di Malioboro, apa baru tuh suaranya. Wow, bukan suara abang tuh. Ini hanya aja nyam-nyamnya tuh. Oh nyam-nyam yang punya nilai sama stadium, tanya nama. Benar. Ini lagi. Coba ntar kamar abang ya. Yang lain di depan ini. Coba Ari. Kamar abang. Jangan pakai baju seragam semua ya, jangan nggak pakai ya. Buru. Gimana Bang Rambo? Operasi siap. Oke, mantap. Mantap. Jamrut boleh dong? Oke. Gimana Mbak? Ikut nggak? Sepertinya tidak nih. Kenapa? Oke, dari ganjil bisnis tadi. Nanti kita nyusul. Oke. Ini langsung pulang apa gimana? Iya, kayaknya deh. Tapi Ini Bang Desmond. dulu kan. Ntar ya Kang kameramen. Sabar. Ini si ganteng kalem.
Di jangan center. Nih, pon, pan. Ya maaf nih. Oh ya. Coba aja kalau mati. Kalau mati lagi. Kalau mati coba. Coba. Sedikit kan kalau kayak gini. Ya. Nggak apa-apa. Ntar ambil di ini aja. Ya. Ini abang ya. Itu si pesulap merah, kalau misalnya aku Ya. bikin jajan mau. Stop. Ya 86. Jadi jangan. Nah, Ustaz, jadi gimana, Ustaz? Alhamdulillah malam ini Masya Allah kita ini bersyukur pada malam ini kita bisa jalan ke Priok untuk mengobati orang. Mudah-mudahan perjalanan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Insya Allah orang tersebut akan sembuh dengan izin Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Biasanya apa? Pas mengatakan itu benar. Dia tahu siapa Abraham. Jadi kita sekarang mau ngobatin orang ya, Ustaz, dari Iya, insyaallah. santet yang ada di jarumnya di dadanya itu. Insya Allah, insya Allah. Semoga diridhoi, Ustaz. Amin amin Insya Allah. Insya Allah. Kita insya Allah. Amin. Jadi ada persiapan apa, Ustaz? Kalau misalnya kita Pastinya ya kan tadi kita sudah tawasul, kita minta maaf Subhanahu Wa Taala agar Allah meridhoinya. Insya Allah amin karena kita punya niat baik untuk menolong orang. Insya Allah Allah ridhoi. Dan Insya Allah tadi ya kan dari pihak sana tuh sudah WA, dia bilang tadi sudah berapa kali ronsen ada di dalamnya tuh ada jarum, ya kan, terus minta tolong sama Bang Haji Ridwan dan rekan sana mungkin dengan saya dan tim yang lain. Mudah-mudahan nanti setelah kita obatin langsung dan insya Allah mau di ronsen apa tuh? Karena apa? Dokter sudah menyarankan untuk berobat kepada Ustadz gitu. Bang Haji Ridwan. Insya Allah mudah-mudahan kita kembalikan lagi, kita serahkan semuanya sama Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah yang maha pasti insya Allah. Dan insya Allah Bang Haji Ridwan dan saya dengan tim insya Allah dengan keyakinan kita dengan ayat-ayat Allah insya Allah kita bisa membantu ibu tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. Ya kana wa Assalamualaikum Ustaz. Salam takzim dari Denpasar, dari Hendra Purna. Dari Denpasar, amin. Ya. Semoga yang pada hadir dibarokahkan ilmu. Amin amin Allahumma amin. Amin. Antum pun demikian mudah-mudahan kita saling doa mudah-mudahan anak tim khususnya Bang Haji Ridwan antum mudah-mudahan Allah akan ridhoin kita semua insya Allah. Allah akan jaga kesehatan kita dan Allah luaskan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Cetak.
Ya, dari Soekarno Indonesia. Jam berapa mau berangkat, Pak Ustadz? Perkiraan sekarang jam setengah 11 kurang ya. Mungkin secepatnya akan nyampe di sana. Dan di Andika, kameramennya kenalin di dong. Gak bisa nih. Assalamualaikum hadir, salam kenal dari Jaktim. Alhamdulillah Alfianto Arbain. Ada yang kenal sih? Ujang Basit VIP Bogor hadir. Kenal Ujang? Kenal Bogor hadir. Ya, jadi gimana nih Kang Deden sebelum persiapan berangkat ke sana nih? Mau kita ngobatin orang terkena santet gimana nih? Maksudnya gimana apanya nih? Persiapan sebelum kita Persiapan ngobatin. ini kita lagi persiapan untuk menghantam maksudnya pengobatan yang terkena santet ya begitu ya Iya. laporannya. Salam perempuan yang lagi nonton. Ya, dari salam nih. Salam untuk Bang Deden dari Alan Marauke katanya. Apa kabar Bang Alan? Sehat-sehat semua. Salam buat keluarga di sana. Jadi kami lagi proses untuk berangkat ke rumah yang terkena santet. Ya. Ada lagi? Nah nih. Udah cakep kan? Cakep, kamu cakep. Meni naon nih? Mending ganteng apa? Aduh. Salam merpati putih. Coba dong Kang dikit gerakin. Dari sedikit gerakan dari merpati putih tuh gimana sih? Coba. Ini sikap sempurna. Kemudian hormat. Kuda-kuda. Ini bulan datar. Kalau merpati putih itu pernapasan. Gimana? Ini nggak pakai gitu. Oke, Bang Haji Ridwan boleh perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fi dunia wal akhirah. Salam kenal, salam hormat, salam tawadu. Abang Bang Haji Ridwan Koboy di channel YouTube Bang Haji Ridwan. Dulu tim memburu hantu dari 2003 sampai 2007 di LaTV. Dan sekarang ketua umum dan pendiri Forum Pemburu Alam Gaib Indonesia dan pendiri ketua Yayasan Majelis Talim dan Zikir Ar-Ridwan. Dan kita punya akte notaris dan legal ya Kemenkumhamnya itu dari tahun 95. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, seperti itu. Dan ini ada Ustadz Zainal Fikri. Beliau sebagai Dewan Dakwah di Yayasan Majelis Talim dan Zikir Ar-Ridwan atau Pemburu Alam Gaib Indonesia. Ya, seperti itu. Itu salam hormat dan salam kenal, salam tawadu. Ini mau ngebahas nih tentang Kang Ujang Bustomi yang baru rilis single nih. Jadi kan yang kita tahu Bang Haji Ridwan sama Kang Ujang deket banget kan ya. Ya, Kayak gimana sih sosok Kang Ujang Bustomi di mata Pak Haji Ridwan? Ya. Ini abang lagi flu ya. Jadi ini nggak live ya, taping ya. Tapi Di sini live, oke. Abang lagi flu karena begadang terus, masuk angin dan lain-lain deh. Nabi aja sakit apalagi abang kan gitu. Jadi apa sih
kenalnya abang sama Ustadz Ujang? Dari mana? Kapan? Berapa lama? Abang kenal Ustadz Ujang atau disebut Kang Ujang atau alias KUB sekarang itu. Kalau abang BHR, bahkan jadi dua. Jadi kenal 20 tahun lalu ya, 20 tahun lalu atau lebih, dari dulu FKPPAI, Forum Komunikasi Penyembuh Alternatif Seluruh Indonesia. Ya, diketuai ketua umum dulu itu Ustadz Ajis Tumbuh Hantu. Ya, kita ketemu di Taman Mini dan apa semua deh. Ki Joko Bodo, Ki Kusumo, Ki Rogo Sujati semua, Ki Pranalewu semua kumpul di situ. Nah dulu IPI, Ikatan Paranormal Indonesia. IPI jatuh, hancur, gantilah FKPPAI. Nah setelah itu barulah timbul pemburu hantu ya 2003 sampai 2007. Dan Ustadz Ujang itu termasuk adik saudara ya, karena abang lebih tua gitu. Dan pada saat beliau dulu juga menjadi spiritual, beliau dekat dengan abang ya. Jadi udah kalau dibilang saudara ini adik atau itu lebih dekat lagi, yaitu sahabat sebetulnya. Makanya disebut Rasulullah SAW disebutnya sahabat Nabi. Kenapa bukan kawan Nabi? Kenapa bukan saudara Nabi? Karena kalau sahabat, susah senang bersama. Susah senang bersama sahabat Nabi. Sahabat Nabi, radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali, Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, radhiyallahu anhu. Itu artinya. Nah, jadi sudah kenal lama lah. Selama 20 tahun kenal, ada gak sih pengalaman bersama Kang Ujang yang masih diinget lah sampai sekarang yang kayak Masih apa tuh? Masih Ceritain diinget gak? pada saat suatu ketika abang ke Cirebon. Jadi pada saat itu ke Cirebon itu abang mau ziarah ke Sunan Gunung Jati Cirebon, saya direktur Cirebon Sri Fatihah. Lalu abang juga ada pasien dan abang berangkat dengan pengacara waktu itu. Pengacara Ishak Sanger dan lain-lain kawan-kawan pengacara. Abang bikin status gitu, dan bikin status bahwa abang mau ke daerah Cirebon. Gitu. Makanya Ustadz Ujang suruh abang mampir. Abang masih ingat itu. Itu tahun berapa ya? 2009 apa berapa? Apa 2010? Ada dua spiritual yang mengajak abang mampir di kediamannya. Tapi karena petunjuk, akhirnya karena perjalanan, abang mampir ke tempat Ustadz Ujang. Disiapin sate sama Ustadz. Abang mau makan sate, abang bilang. Siapin bang, siapin sate. Kalau ini dengan Ustadz Ujang, akan ketawa bahwa abang tidak ngomong bohong. Dan pada saat itu, Ustadz Ujang sudah menjadi spiritual dan sederhana, gitu kan. Tidak sekaya sekarang, ya, kayak hati dunia dan akhirat. Dia orang baik, abang kalau baik-baik, kalau pelit-pelit, kalau jelek-jelek, kalau abang ngomong apa adanya aja gitu. Alhamdulillah beliau orang. Dan sampai kemarin nih 3 hari yang lalu masih video call dengan abang. Dia kurang sehat, abang juga lagi kurang sehat. Nah, itulah pertemuan itu disitulah ya. Jadi ya dekat sekali. Dari pertama kali ketemu tuh 20 tahun lalu sampai sekarang ngerasa ada perbedaan nggak? Kalau perbedaannya nggak ada, tapi ada perbedaannya bagi abang perbedaan rezeki doang. Rezekinya dia lebih maju, abang mah santai biasa aja. Tapi kita sebagai manusia, ya siapapun orangnya, mau non muslim, mau muslim, dia kaya harta dan hati, kita tidak boleh sirik. Tidak boleh kita sirik hasud dengki. Tetangga beli mobil meriang, jangan.
tetangga beli bangku baru meriang. Naudzubillah. Jangan itu. Karena semua itu tidak kita bawa mati. Harta, jabatan, wanita, anak, semua tidak kita bawa mati. Tidak. Makanya janganlah kita itu sirik, hasut, dengki kepada saudara kita. Gara-gara YouTuber, ya biar duitnya banyak, ngancurin, jatuhin nama orang, jatuhin ini. Tapi ada cara-caranya semua. Ada cara-caranya, ada adab sopan santun, ada ilmu akhlak. Kalau yang pesantren tahu ilmu akhlak atau ilmu fikih hukum Islam. Kalau yang pesantren ya bebas deh. Gitu ya. Namanya nyari duit dari YouTuber apa aja ngomongin selesai gitu. Kan begitu. Gitu. Nah, Kang Ujang Bustomi itu kemarin cerita tiap dia salah dia sering diserang sama dukun tuh. Ya. Nah, tanggapannya Pak Haji Ridwan kayak gimana? Ya. Tanggapannya jawabannya mudah dan gampang. Jangankan Ustadz Ujang. Kalau orang manggilnya Kang Ujang, kalau abang selalu terbiasa dulu Ustadz Ujang. Dan dulu Ustadz Ujang manggil abang juga Ustadz, tapi abang bilang gak mau Ustadz, gak mau dipanggil Ustadz. Kalau abang mah Kiai, Abah, Eyang, Aki, Mbah, gak mau manggil Bang Haji Koboy aja. Kalau dulu zaman pembunuhan itu kan pakai sorban, pakai ini ya. Gitu. Jadi apa serangan-serangan. Jangankan Ustadz Ujang, ya orang biasa pun diserang guna-guna santet pun. Nabi pun apalagi kita. Rasulullah SAW ilmunya selautan. Sebanyak pasir di lautan. Ilmu kita tidak ada seujung rambutnya Rasulullah SAW. Apalagi Bang Haji yang banyak susu. Bukan, kalau susu pas setengah senti. Abang juga masakin susu. Kalau sudah jarum, sudah 2 kali ronsen. Kenapa kok nggak dioperasi aja sama dokter? Mungkin dokternya takut, mungkin kalau diambil, ntar mau balik ke dokternya. Dokternya mungkin berarti punya ilmu nih. Abang curiga dokternya punya ilmu. Kenapa? Coba datangin Ustadz. Ya Ustadz dalam kurung mungkin spiritual atau apa, coba obatin. Karena mungkin ya, karena ada yang belajar sama abang. Yang belajar sama abang itu dokter, orang pengobatan di rumah sakit klinik, rumah sakit, manajer, dan semua yang lain-lain. Itu yang belajar sama abang. Jadi mungkin beliau tahu, oh ini bukan penyakit medis. Kok ada jarum di dada? Nah, kan begitu aneh, kan aneh. Dia kan apa nelen jarum gitu, yang ditelan nyangkut di sini. Kalau nelen gabahnya nyangkut kalau pakai ilmunya. Ayo ilmu gabah. Kalau ilmu gabah sama abang nelen 21 gabah tuh nggak pakai pisang, nyelen aja langsung. Abang bisa buktiin sekarang nelen gabah. Gabah kan tajam-tajam tuh. Bisa abang buktiin sekarang dengan ilmu Allah, ayat Allah. Bukan trik, bukan sulap. Itu. Jadi mungkin dokternya sampai bicara seperti itu. Nah ini akan abang datengin. Itu yang abang share itu screenshotnya itu bukan main-main, demi Allah, demi Rasulullah. Ini malam Jumat ya. Bukan main-main. Gitu. Ini malam abang akan datengin ke rumahnya. Karena yang sakit kena guna-guna itu ibunya tidak mau keluar dari rumah itu. Karena dibilang mau ke rumah abang, dia takut, nggak mau keluar. Tutup pintu. Sebentar abang dobrak sekali. Insya Allah, mudah-mudahan. Itu ada lagi. Udah, bertanya itu aja. Ya. Jadi, kepada Ganjil Misteri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, netizen, dan juga jangan lupa netizen abang, Bang Haji Ridwan, jangan lupa subscribe, like, komen yang baik. Komen jelek juga nggak apa-apa deh. Orang Nabi aja difitnah, diasuh, disirikin, ya kan? Gitu ya. Jadi bahwa ilmu Allah itu luas. Ilmu Allah di dunia ini luas. Makanya di Arab Saudi itu pohonnya, di Indonesia ini buahnya. Selama alhamdulillah 36 tahun abang tahu mana sulap,
mana dukun sulap, mana dukun trik, mana dukun palsu, mana abal-abal, kaleng-kaleng, abang paham. Abang paham. Mana spiritual sulap, spiritual abal, yang nipu, abang paham. Karena abang pernah mengalaminya. Sebelum kamu lahir, mungkin abang pernah mengalami semua. Abang mafia, bajingan, setan dulu. Lebih dari Ustadz Jeffrey almarhum di Fatihah. Ini foto abang sama Ustadz Jeffrey nanti diambil ya. Sama kayak Jedun MJ itu. Ya. Sama Habib Abdurrahman Kuitang, sama Habib Abdurrahman Asegaf Walid Bukit Duri, guru-guru abang. Sama Habib Umar bin Yahya Pamuragan Cirebon, Toriko Tasawuf Sadatain. Dan seperti itu. Kepada adikku, pesulap merah, mudah-mudahan Allah pertemukan kita atas izin Allah dan ridha Allah. Ya. Kita bersaudara, kita sesama muslim, harus kita tukar pikiran begitu ya. Abang nggak kesel nggak benci sama kamu. Astagfirullahaladzim. Demi Allah jangan. Ya Allah jangan sampai saya benci. Jangan. Tapi abang wajib memberitahu kepada murid-murid abang, kepada orang lain semua atau netizen, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan batil. Harus abang wajib menjelaskan. Itu tanggung jawab abang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena abang mengajarkan menjadi guru spiritual atau paranormal. Tanggung jawab abang dunia dan akhirat. Dan abang tidak mengajarkan murid-murid abang memakai sulap, trik, hipnotis atau laduni. Tidak. Beda. Itu aja. Abang pengen menjelasin itu. Ayo kita ketemu. Nggak usah takut sama abang. Abang nggak gigit. Abang udah jinak. Giginya udah nggak ada. Udah jinak abang. Gitu ya. Sulap merah adikku yang aku sayangi. Ya, semoga kita bisa berjumpa atas izin Allah. Kita berencana, Allah yang menentukan. Cukup itu saja. Kurang lebihnya abang mohon maaf lahir dan batin. Dan pesan-pesan buat Kang Ujang dong. Oh ya. Yang Kang Ujang yang apa itu? Yang Kang Ujang yang mana nih? Kang Ujang Bustomi Iya tahu masalahnya. yang dia baru bikin single baru. Oh single, ngomong dong. Tadi bang tanya dan nanya lagi kagak. Habis saya keasikan. Jadi masalah Ustadz Ujang bikin single kemarin WhatsApp telepon abang. Ustadz bikin single, ya. Bang Haji mau ikut nggak? Enggak ah. Bang Haji udah ditawarin. Tawarin. Abang tawarin, enggak ah Ustadz. Suara saya jelek Ustadz. Suara saya jelek. Jujur suara saya jelek. Saya bukan ahli qiraat Quran, bukan ahli qiraat Quran, bahasa Quran. Beda dengan anak abang yang ahli qiraat Quran, sarjana Quran. Ya, tafsir Quran apa. Jadi abang malu nantinya. Suaranya jelek kan? Ya ada bukannya orang ngedengarnya enak, ada pingsan lagi ngedengarnya kan? Ustadz Ujang nawarkan. Ya, jadi masalah Ustadz Ujang dengan membuat lagu sholawat itu sangat bagus sekali. Kenapa? Abang bilang, ya jangan dukung santet dulu lah. Ya sekali-sekali sholawat, sekali-sekali pengobatan yang ini kan gitu. Itulah. Jadi bagi abang itu sangat baik. Barang siapa membaca sholawat 1 kali, maka balasannya di hadapan Allah pahalanya 70 kali. Itu ya. Jadi saran abang nggak ada yang jelek, bagus aja. Bagus aja. Bagus karena bersolawat. Iya. Sekarang kalau abang bilang, oh 1 jam salah, baca solawat, oh abang dosa, tanggung jawab di hadapan Allah. Barang siapa yang menjelekkan Rasulullah SAW, menjelekkan orang yang bersolawat, berarti orang itu syirik, atau orang itu binatang, atau orang itu setan. Karena Allah berfirman, ya bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat pada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa kita tidak? Terus kalau ada yang berselawat, terus kita hina, berarti manusia apa bukan? Non Muslim yang belajar sama abang aja masih menghargai selawat. Non Muslim yang belajar VIP sama abang itu masih berselawat. Masih membanggakan sholawat. Kamu siapa yang menghina sholawat? Yahudi apa Israel?
Ya kan? Apa setan, apa binatang? Apa disebutkan nama agamanya? Itu aja. Karena itu hati. Karena kelakuan. Kalau agama beda. Agama ya agama. Contoh gini. Orang Islam. No dia no. Si Islam no. Si Agus no. Islam apaan gitu? Kalau sholat Jumat. Jangan salahkan Islamnya. Salahkan orangnya. Kelakuannya. Begitu juga kita pada agama lain. Bahwa Islam itu bukan teroris, bukan jahat, bukan kejam. Islam itu cuma tegas. A, B, B. Halal, halal, haram, haram. Subhat, mubah, sunnah. Itulah Islam. Oke? Itu saja ya. Ada lagi? Sudah. Ya, abang juga ngap. Oke ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen yang baik ke Ganjil Misteri. Ya, dan juga kepada Bang Haji Ridwan Cowboy. Ya, channelnya jangan lupa ya. Walaupun kalian benci sama abang, tapi abang cinta kepada kamu. Atas izin Allah. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil atas. Aduh, stop shoot ya. Mantap. Akhirnya nongol juga ya. Iya. Kemarin bingung mau nyari konten apa gitu. Iya. Kan konten apa? Gede yang biasa. Itu aja ya. Iya tuan. Tadi tahu Instagram saya dari mana? Nah, itu masih jadi pertanyaan. Bodoh. Itu masih jadi pertanyaan. Gini, Siapa gini. yang kasih tahu? Kalau di dalam penjara itu tembok bisa bicara. Oh, masih live. Masih live. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita takut kena santet, jangan lupa berzikir dan berselawat. Ini masih live. Kamu ngomong sama di depan satu-satu diwawancarain. Oh, yang iya. belajar, yang Ini belajar. jadi telat kayaknya. Oke semua saudara-saudaraku, kita mau langsung interview satu-satu murid-murid Bang Haji. Oh ya. Nah, ini semua udah persiapan semua. Bang Emon. Hadir Raden. Allahu Akbar. Ini bapak-bapak narsis nih. Oke. Ada persiapan nggak Pak sebelum kita ngobatin orang ini nih? Apa persiapan. apa persiapannya tuh? Bisa ini nggak? Spill dikit apa persiapan untuk ngobatin orang kena santet? Persiapannya wirid. Al-Hikmah, ya. Wirid Al-Hikmah, Mon. Wirid Al-Hikmah. Lagi naik ya. Jadi trending. Kita mungkin lagi naik ke komen ya. Ini ya. Iya. Ibu rata-rata senang banget kalau fotografi. Apa nggak dulu? Aja dilempar. Abang aja buat tiga semua. Iya. Dede. Baru nih. Baru dan cuman belum ada logonya itu Pak. Khusus dong. Desmond ngajak jalan-jalan Bang. Ini dilihat bagus nggak? Ini mah suaranya bagus nggak?
dengerin dulu. Ada AC-nya lagi. Benar, dingin banget. Spirit obal. Masuk aja nih. Oke semua kita masuk. Woi, pada pulang nih. Yuk, lewat. Oke siap. Siap, Waalaikumsalam. Bang, makasih. Ya, sama-sama. Lagi-lagi ribet. Ya, oke. Tadi wartawan ganjil misteri semuanya. Tuh. Ganjil misteri. Di bawah muter-muter. Kita mau ngambil dulu. Duh, kunci lagi. Bang? Yang ikut selamat pagi. Iya, makanya gue pakai gomong gitu, ngambil yang merah, Buka aja nih. Ah, buka nih. Udah gelap. Aduh, maaf semua nih netizen. Dibawa muter-muter. Ya. Gue di mana ya? Oh, ada. Bawa nggak dibawa ke atas nggak? Jadi, HP gue di mana? Sampai dulu nanti. Oh, bilang dong. Dia bilang Kamu di abang aja, ya. Abang ngambil mobil juga. Di mobil apa? Nih ya, kunci mau dibawa nggak? Kunci mau bawa nggak? Ya, kita mau berangkat nih guys. Semua kita mau berangkat. Oke. Mau berangkat. Sudah siap-siap ada yang dibawa. Ayo, mau persiapan nih. Tetap. Masker bawa masker. Antis bawa antis. Kuncinya sama itu tuh. Di masker di mana? Ada di mobil ada. Tunggu di sini. Salah kemarin. Bang, masker di mobil abang. Ada di mobil abang. Ntar putar balik aja di sini. Oh enggak, ntar abang lewat sini nih. Ntar balik. Komen mana komen? Main motor itu main. Iya. Dua motor aja, satu aja yang dua. Saya dua. Nah yang bukain itu terpal siapa? Oh, udah tuh. Ya tutup lah. Oh iya itu mau buat terpal. Kita bertiga aja ya. Tiga. Oh, apa-apa. Nih, Bang Haji ini naik motor 3. Jadi abang mau ngambil mobil dulu ya. Yuk. Wawancara dulu. Ya, Bang Haji mau ngambil mobil dulu nih. Ini wawancara lagi. Sat komeng.
Kialang-alang. Bentar nih. Mau masang tripod dulu. Masang tripod. Kalau misalnya muter-muter matiin ya semua netizen. Ya, maaf Dandi Andika. Oke. Ini udah selesai nih. Tadi masang tripod dulu sebentar. Ya, selesai. Udah, biar nontonnya pada nyaman. Oke. Kita sambil nunggu Bang Haji. Dan kita duduk-duduk santai. Dah. Alhamdulillah di sini nggak hujan, kering. Di sini kering, nggak hujan. Cuman agak dingin-dingin dikit. Fian Putra hadir. Oke. Depok hadir, mantap Depok hadir. Dari Niri-Niri, salam Mas, Malaysia hadir. Alhamdulillah, Malaysia hadir selalu. Jadi kita Ustadz Angga hadir Bandung. Alhamdulillah ya Ustadz Angga. Alhamdulillah hadir. Kita sambil nunggu Bang Haji nih, kita gabut. Ilham Hidayat Sumatera Barat hadir Bang Haji. Alhamdulillah Sumatera. Kastra Cirebon hadir. Alhamdulillah Kastra Cirebon. Andi Tegal Parang hadir. Alhamdulillah. Rehan Saputra Sukatani hadir Bang Haji. Alhamdulillah Sukatani hadir. Kita matiin dulu lampu. Bang Haji kemana Bang? Oh, Bang Haji lagi ngambil mobil dulu. Kita sambil nunggu nih. Bang Haji lagi ngambil mobil. Hasanul Arifin Kebagusan Jaksel. Wah deket nih rumah nih. Dari kita nih, deket rumah kita Kebagusan. Kita di Baung. Dari Iwan Yadi, Jambi hadir guru. Alhamdulillah Jambi hadir. Bang Hajinya lagi ngambil mobil dulu nih. Kira-kira sampainya berapa jam ke tempat korban? Oh, kalau misalnya untuk dari si Jaksel ke Jakarta Utara mungkin bisa sejam mungkin atau kurang lebih segitu perkiraan. Bang Haji ditunggu di Bandung. Oke, alhamdulillah Ustadz Angga. Bang Hajinya lagi ngambil mobil dulu nih. Bang Hajinya kita sambil nunggu ngambil mobil. Rungkut Surabaya hadir Bang Haji. Alhamdulillah Rungkut. FBR hadir. Alhamdulillah FBR. Forum Betawi Rempuk. Oke. Kemalaman Bang. Oh, tadi emang kita udah ngomong ke pasiennya. Pasiennya juga udah bilang nggak apa-apa. Standby.
Bogor setia hadir guruku yang kusayangi, alhamdulillah Bogor hadir. Kampung Baru Jurumudi hadir, alhamdulillah Kampung Baru. Ya ampun, kasihan yang sakit ini mah. Oh, dari Muhammad Rifki udah ada ini kok, kita udah kontekan dari sana. Dia juga udah bilang nggak apa-apa katanya. Ananda di Kalimantan hadir buat Babi Bang Haji. Bagus Ridwan, alhamdulillah Ananda. Semoga macet Mas Kalmen, amin amin. Sambil nunggu Bang Haji ini lagi ngambil mobil. Salam dari Fahri Setiabudi Bang. Doain besok mau bersihin tepat, amin. Rembang Jawa Tengah hadir, alhamdulillah Rembang bagus. Tasbo ini Pekalongan hadir Bang Haji, alhamdulillah Pekalongan. Tenajar Indramayu Yahud, alhamdulillah. Bang Fahri kemana nih? Kagak kelihatan. Oh iya. Bang Fajri kali, bukan Bang Fahri. Bang Fajri, bukan Bang Fahri. Bang Fajri lagi ngambil mobil dulu sama Bang Hajinya. Cirebon menyapa, alhamdulillah Cirebon. Dia orang kena apa Mas kalau boleh tahu? Kena santet di dadanya, ada jarum 2 biji. Nanti bakal disembuhin sama Bang Haji dengan anak-anak sekalian. Itu mobil Pak Samad. Mobil si itu selamat. Oh. Terus ikut Bang Haji, lu aja Den. Desmond, ente sama siapa tuh? Aneh nemenin Habib. Aneh Habib Di mana? di Sigra. Kalau ente sama Bang Haji di Pajero, sama Desmond kan live terus ini. Satu lagi, 2 lagi. Satu lagi jadi berempat di Pajero. Terus masukin. Berempat di Pajero. Tuh. Ya, ini Bang Haji nih. Ini Bang Haji. Oh, mobilnya. Ini Bang Haji. Oke, alhamdulillah Bang Haji udah datang. Ya. Balik dulu, putar balik. Tuh, terus ente lagi segini. Tidur di sini kan jadi. Ya. Bang Haji udah datang. Bebas dah. Ada pertanyaan Ustaz. Ini ada Pertanyaan nanti di mobil dilanjutkan dengan guru bus. di Ubes, guru besar. Naik tuh, naik. Sama Pak Slamet. Ini mau terbalik. mau nyobain numpak ini Pajero ya. Gimana rasanya? Ada sering, Kan izin minta Kalang-alang, kalang-alang, mantap nih. Siap. Mantap. Wih, mantap. Gelang Bayu, ya, Gelang Bayu. diam-diam nganyutkan helm. Yang pegang kamera Bang
Siapa nih? Bang Desmond bang, panggil aja Bang Desmond. Desmond. Gimana nih bro? Ya. Jadi. Jadi. Pegang tripod nih, pegang dulu. Tuh belakang. Handphone papa segala. Aduh, udah. Meng itu ya, Meng. Paling 1 jam. Bang. Oh, ada. Ada ya? Itu handphone udah. Nanti ntar ini buat tapping. Ini buat tapping. Jangan buat IG. Karena nanti bikin dua ini. Paham nggak? Ini kan panjang nih. Orang nontonnya kan malas kalau panjang. Oh, udah rame juga nih, Pak. Lihatnya. Berapa orang? Udah 2000. 2000. Ya pembuktian orang kena santet dan teluh. Ya, jadi pembuktian orang kena santet dan teluh. Lu udah semua belum? Udah. Yuk. Emang ya? Pembuktian orang kena santet dan teluh di dadanya. Abang pengen tahu benar atau tidak. Ada ronsenan dari dokter, ya kan? Ada ronsenan dari dokter. Apakah benar atau tidak? Abang pengen tahu, ya. Dan abang sekarang meluncur ke daerah Jakarta Utara, sebentar. Coba mapnya diituin, mapnya, Ajri. Kalau nggak di tempat abang, pakai handphone abang kalau nggak. Datanya hidupin nih datanya. Jadi pengen tahu. Karena banyak netizen yang bertanya, ya mungkin itu ronsenannya itu editan. Nah, abang juga pengen tahu benar gak ini editan kan gitu. Nah, kenapa dokter nggak mau mengoperasi? Mungkin dokternya orang pinter atau orang spiritual juga. Masih tidak ada uang, ya kan? Jadi mungkin dokternya paham bahwa ini bukan penyakit biasa gitu loh. Kok tiba-tiba ada jarum di dada? Kalau pasang susuk jarumnya kecil. Ya jarumnya kecil 0,5 senti. Tapi kalau jarum di dada itu jarum panjang segini, itu bukannya masang susuk namanya. Itu sudah teluh santet. Dan sudah diobatin berapa kali oleh orang spiritual juga. Dan tidak mempan, tidak bisa. Gitu. Dan dokter menyarankan seperti itu. Ya, jadi dokternya itu termasuk bagus juga. Bagusnya apa? Karena bisa menyarankan seperti itu. Nah, jadi sekarang abang niat, janji, orangnya takut, ya. Yang sakit itu takut ke rumah abang, ya kan? Karena anaknya takut untuk datang ke rumah abang, karena dikunci oleh jinnya, makanya sehingga tidak berani datang dengan alasan macam-macam. Nah, abang akan buktikan bagaimana. Abang pengen tahu juga, ya. Karena abang pernah ngobatin orang seperti itu pada tahun 2005-2004. Waktu itu tukang batu, tukang bikin rumah, tukang batu disantet. Di dalamnya itu ada timah berkepala anjing. Ya kata dokter ini ada timah, ada benda logam yang harus dioperasi. Tapi karena dia tidak ada uang, saat itu zaman 2005-2004 itu belum ada BPJS, sehingga abang mengobati, sehingga keluarlah benda itu. Dengan diruqyah dengan ayat Allah, dengan ilmu hikmah dan sholawat. Nah itu, jadi bedanya ilmu hikmah, ya, bedanya ilmu sholawat, bedanya ilmu laduni, ilmu sulap, ilmu trik, ya, santet, gitu loh. Makanya ada orang yang ke dokter nggak baik-baik, karena masih ada guna-guna teluh di dalam tubuh dia, santet dia, yang belum keluar. Makanya obat dokter nggak mempan.
Ada lagi yang diobati dengan trik sulap atau trik permainan dukun-dukun, oknum dukun-dukun dan oknum spiritual. Ya dengan telur, keluar paku, keluar jarum. Ya itu trik semua. Trik permainan sulap atau permainan lah. Gitu ya. Sembuhnya enggak. Orang habis aja diduitin gitu ya. Nah ini hari abang tidak minta kayak mahar, sedekah atau apapun demi Allah misalnya, abang datang langsung. Karena anaknya anak ini sampai menangis-nangis minta tolong bantuan abang. Karena mau datang kemari, nggak bisa ke rumah abang, ke majelis talim, nggak berani, setannya nggak berani, alasannya seperti itu. Nah, dari itu mudah-mudahan Allah kasih ini hari, ya makanya abang berangkat ini atas petunjuk Allah. Ya kalau bukan petunjuk Allah, abang nggak berangkat. Ya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kesembuhan ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kesembuhan dengan izin Allah, ridha Allah dengan keberkahan ayat Allah. Ya mudah-mudahan tidak ada halangan apapun. Pakai lampu aja coba kalau nggak. Ya ini mati ya. Kecil. Rendahin dikit lagi terus lagi paling rendah Udah. Udah bagus gambarnya. Bagus. Dan mungkin ada pertanyaan nggak? Abang ngomong dulu cap. Mungkin ada pertanyaan? Bang Ji, minta nomor WA-nya Bang. Ya, WA abang nanti di pin 08128. Ini malam Jumat penuh amat ya. Apa lewat biasa, apa lewat tol? Lewat biasa aja, lewat biasa. Hah? Setelah lewat biasa, lewat tol. Lu tol ramai banget. Macet ya? Iya kan. Lewat biasa ya? Iya. Ini Bang, ada yang ini Bang. Ya. Bang Haji Ridwan, tolong minta nomor WA-nya Bang. Tolong Bang. Bunda saya perutnya tiba-tiba membesar, namanya Bunda Wina Sulastri, umur 56 tahun. Oh ya, gini aja, abang 08128 94 kali 68. Sekarang gini aja abang kasih cara dong untuk kamu. Coba kamu baca Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas di air, dan ayat kursi 3 kali tahan nafas di air. Ya, lalu kamu buat minum dan mandi ibu kamu. Kalau dia muntah, itu berarti ada guna-guna telus atau santetnya. Itu aja dulu. Kamu jalankan itu sekarang. Sekarang juga kamu jalankan dan sholat hajat ya. Lakukan sekarang demi ibu kamu. Jangan bilang capek atau apa deh. Ya, surga di telapak kaki ibu. Itu ya. Ya, ada yang bertanya. Muslimin Indramayu hadir guru. Ya. Alhamdulillah. Hadir. Ustadz Ridwan, salam tawadu dari Rembang. Ya, salam tawadu, salam hormat. Sama-sama. Salam untuk Bang Haji dari Romlan, Merauke, Papua. Kisah yang pasien dah takut duluan sebelum ketemu kayak kisah malam ini Bang. Ya, Romlan, benar. Karena seperti itu, karena setannya tahu, karena jinnya tahu, gitu. Jadi dia nggak mau diobatin. Mudah-mudahan dukun santetnya sadar dan taubat nih. Dan jarum yang di dadanya itu biar keluar. Ini malam juga
Kalau perlu di ronsen ini malam juga abang tungguin di ronsen, ajak ke rumah sakit untuk ronsen ke unit darurat. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Dari Bejo, Bang Haji, kok kaya banget ya? Usaha apa, Bang? Abang, abang nggak kaya, abang nggak kaya, tapi tidak kaya harta, gitu ya. Abang dibilang kaya, alhamdulillah, semoga berkah. Kalau dibilang kaya, subhanallah. Kalau dulu waktu pemburuan tuh abang kaya harta, kaya hati. Sekarang enggak. Sekarang biasa, sederhana, ya. Karena semua itu titipan Allah. Semua itu titipan Allah. Ya. Nah, bagi orang-orang yang memang dalam keadaan susah, kan ada yang WhatsApp abang, bang, saya lagi keadaan susah, begini. Abang dulu pernah mau makan pun, mau ngerokok itu ngutang, sampai ini. Tapi abang puasa, abang zikir, abang sholawat, alhamdulillah Allah gabulkan hajat abang. Ya. Maka dari itu, amalkan saudaraku yang sedang susah, lagi COVID, amalkan. Ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Amalkan sebanyak-banyaknya tanpa batas. Ya, sebanyak-banyaknya tanpa batas. Ini kita salah jalan. Aduh, coba lihat kiri. Oh, salah jalan. Belakang lewat nggak tuh? Salah lewat. Udah semua belakang. Nah, kita jalan di puasa, Selasa, Rabu, Kamis, puasa niat puasa hajat dan sholat hajat. Tuh ya. Ya, lanjut. Bang Haji, apa adakah dukun santet yang orang bisa tahu kalau yang ingin Kamu percaya dengan abang, itu habluminan. Kamu percaya sama abang juga percaya dengan kamu. Boleh. Ya. Kamu percaya dengan abang, boleh. Abang percaya sama kamu, boleh. Tapi kamu yakin dengan abang. Contoh gini. Kita percaya sama keris, sama batu, sama mobil nih. Mobil kotor kita bersihin. Percaya. Yakin nggak? Mobil, sama benda, sama keris, sama motor. Nggak boleh. Karena itu bikinan manusia. Bukan ciptaan Allah. Tapi hanya dari ciptaan Allah. Besi, meteor, dan lain-lain. Itu barang siapa yang percaya kepada manusia, tidak yakin kepada aku, maka orang itu syirik kepada aku. Barang siapa yang cinta kepada manusia melebihi cintanya kepada aku, maka orang itu syirik kepada aku. Itu kata Allah. Hati-hati. Makanya belajar syariat, belajar ilmu hikmah, itu hanya syariat. Ilmu sulap, ilmu laduni, ilmu trik, ilmu hikmah, itu hanya syariat. Percaya, habluminanas buat di dunia. Tapi buat di akhirat, itu bukan ilmu itu semua yang kita bawa mati. Tapi ilmu habluminallah. Ilmu apa? Ilmu habluminallah itu ilmu apa? Nah, itu pertanyaan lagi. Jawabannya panjang nanti deh. Silakan. Assalamualaikum Bang Haji. Salam. Plat mobilnya keren, pajaknya mahal tidak? Astagfirullahaladzim. Abang mobil ini boleh dikasih titipan Allah. Abang mau tinggal pakai doang. Nah, disitulah. Kenapa? Kok bisa begitu abang?
Apa rahasianya? Ini abang buka rahasianya. Rahasianya bersolawat. Bersolawat Maulana ya Maulana yang abang ijazahkan. Dan ilmu hikmah. Itu kuncinya. Ya, barang siapa yang bersolawat kepada aku, kata Rasulullah, maka aku akan balas kebaikannya 70 kali. Dan barang siapa yang bersolawat kepada aku akan kabulkan hajatnya. Makanya Allah bersolawat kepada Nabi dan para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Kok kenapa kita enggak? Nah, itu. Ini mobil titipan doang, mati nggak dibawa. Itu pemburu hantu, waktu abang pemburu hantu juga pakai mobil juga, mobil kosasi namanya. Tahu nggak mobil kosasi? Ongkos dikasih. Sama haji kosasi, ongkos dikasih. Gitu. Ya, gitu. Ayo, ada lagi yang mau tanya? Abang lupa pakai masker. Pakai masker ya? Maskernya abang beda sebab. Oh, maskernya apa itu? Coba lihat, deketin. Coba lihat. Polisi. Polisi sama? Enggak, polisi sama? Polri. Mabes. Sama TNI. Oh, TNI. Nggak kelihatan. Ini TNI, ini Polri. Cuman ngap. Gitu ya. Gitu ya. Ngap dulu. Jadi itu. Oke. Jadi ada lagi yang bertanyakan, silakan ya. Stop. Mukanya ngilang tuh paling. Ntar dulu. Kang Dian udah dikasih tahu, udah selok berjalan dan langsung nyusul, Pak. Ya, kasih alamatnya. Udah, alamatin juga. Alamatnya udah. Oke. Ya, ada yang mau tanya lagi itu gimana? Jawab. Assalamualaikum Bang Haji dari Jember. Ya, silakan. Kalau malam Jumat, kalau bisa tidurnya jangan cepet-cepet. Karena santet telu itu malam Jumat datangnya jam 12. Jangan itu. Datangnya jam 12 sampai sebelum subuh. Asar masuk ke maghrib. Maghrib sampai isya. Hati-hati. Makanya spiritual, yang belajar spiritual kalau bisa tidurnya lewat dari jam 12 sedikit. Gitu, ya. Tuh. Coba hidupin itu. Mau ini sih, handphone abang mana? Ada nih, Bang. Ya, hidupin itunya. Mapnya nih. Ya, mapnya. Suaranya mana? Setelah 400 meter, belok kiri ke Jalan Pulomas. Hah? Pulomas? Oh, Pulomas itu. Keluar sini. Bentar. Ya, ada yang bertanya lagi? Kiri ke Jalan Pulomas, lalu belok kiri sesudah Sumber Alam. Ini Pulau Gadung, bukan Pulau Mas. Coba lihat di situ. Ada yang bertanya lagi? Setelah 400 meter, belok kiri ke Jalan Pulomas. Boleh, Pak. Oh, boleh. Sama. Ada lagi yang bertanya tuh? Sinyalnya jelek. Hah? Jelek sinyalnya. Kan pakai itu data. Iya, begitu. Setelah 500 meter, belok tajam ke kiri menuju Jalan Suntar Kemayoran, Rambu Sumur Batu, Kemayoran. Itu nggak sih? Yang nonton berapa? 22. Jelek sinyalnya. Masa sih? Belok tajam ke Muter. kiri menuju Jalan Suntar Muter. Kemayoran, Rambu Sumur Batu, Kemayoran.
lurus di Nah, Jakarta nih, Utara saya bertanya. sejauh 1 kilometer. Gimana caranya menghadapi orang yang punya ilmu hitam, Bang? Oh, gampang. Haji, antara pemocet sama Bang Haji masalah bundaku, Bang. Ya, mohon doanya abang dalam perjalanan. Ya, semua murid-murid abang sekarang yang di luar negeri maupun dalam negeri, jangan lupa doakan abang juga live ya. Yang hadir semua dari dalam negeri maupun luar negeri, jangan lupa ya nonton live ini dan doakan abang. Karena abang juga manusia. Abang ikhlas redo dunia akhirat kalau abang mati sekarang untuk membela orang kena santet. Ya, mati husnul khotimah abang. Tapi abang yakin insya Allah, ya Allah, saya tidak mati. Tidak mati dengan kena dukun santet atau teluh, kecuali dengan ridho Allah. Itu, ya. Tanamkan keyakinan kamu seperti itu. Contoh nih, lihat abang berjuang sekarang ini ke rumah orang yang ibunya kena santet, di dadanya ada jarum. Nah sekarang nih abang berjuang, abang maju. Biasanya abang kan malam Jumat di rumah nih selawatannya, sekarang abang keluar. Karena orangnya sampai menangis-nangis minta tolong abang, gitu ya. Tuh. Jam berapa sekarang? 600 meter, gunakan lajur Jam 23 ya? Iya. tetap di Jalan Yosudarso. Setelah 300 meter, putar balik. Hah? Apa sih? Kita 300 meter putar balik. Meter sini dong terbalik nih. Iya. Putar balik. Terus sejauh 800 meter. Menurut meter tempat tadi aja kita jangan belok ke kanan. Karena sekelurusnya tempat tadi kita lewat. Lagi pertanyaan nggak? Sinyalnya jelek.